Larisnya film ini juga menggambarkan kebodohan para kadrun. Mereka tidak sadar, ributnya mereka di media sosial telah ikut menyumbang kesuksesan film ini. Orang-orang yang tadinya tidak tahu, malah jadi penasaran dan sekarang ingin menonton filmnya. Orang-orang berpikir, ini film apa sih? Kok ribut banget di medsos? Hype pun terbangun dan viral. Begitu viral, mereka tak mau ketinggalan dan ikut menonton. Kebodohan kadrun menjadi sebuah promosi gratis. Sayangnya mereka tidak dapat apapun, bahkan nasi bungkus pun tidak dapat. Mereka hanya buang-buang tenaga dan waktu untuk menjatuhkan film ini, tapi gagal. Seharusnya kalau mereka pintar, mereka cukup diam, tak usah pedulikan film ini. Ada kemungkinan film ini tidak terlalu hype seperti sekarang. Tapi bukan kadrun namanya kalau tidak bodoh. Kebodohan mereka itulah yang bikin mereka makin menderita. Film yang sebenarnya hanyalah salah satu bentuk hiburan secara visual, ternyata bisa juga diseret ke ranah politik dan menjadikannya semakin hype. Orang-orang malah jadi penasaran. Inilah yang sedang terjadi pada film Sayap-Sayap Patah. Film ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata, yaitu peristiwa kerusuhan yang terjadi di Makobrimob pada tahun 2018 silam. Film ini menceritakan sosok Ibtu Yudi Rospuji yang diperankan oleh aktor Nicholas Saputra. Saat tragedi kerusuhan terjadi, Ibtu Yudi Rospuji baru saja dipindah tugaskan ke Makobrimob. Dalam kerusuhan mengerikan itu, Ibtu Yudi Rospuji tewas dianiaya para tahanan teroris dengan luka sayatan di bagian leher. Ibtu Yudi Rospuji adalah anggota dari Densus 88. Dalam peristiwa itu, 155 narapidana kasus terorisme sempat menyandera anggota polisi selama sekitar 39 jam. Total ada 5 polisi dan 1 tahanan yang tewas dalam insiden tersebut. Kelima polisi tersebut gugur dengan sejumlah luka tusukan. Bahkan sebelum tewas, mereka sempat disiksa dengan keji. Kisah nyata ini pun dituangkan dalam bentuk film yang ternyata diproduseri oleh Denny Sirgar, seorang pegiat media sosial yang sangat dibenci oleh para kadrun karena sering menuliskan cuitan yang kontroversial dan juga menohok. Denny memang komitmen melawan radikalisme dan intoleransi. Ini juga yang menginspirasinya untuk membuat film Sayap-Sayap Patah. Dia ingin menyadarkan masyarakat akan biadabnya para terorisme berkedok agama. Sebelum dirilis, film ini sudah dipromosikan berulang kali oleh Denny di media sosial. Promosi ini memancing para kadrun dan oposisi untuk berkomentar. Belum dirilis saja, sudah ada upaya terstruktur untuk mematikan film ini dengan tujuan agar tidak laku dan secepatnya lenyap dari peredaran di bioskop. Saya pribadi juga sempat tidak begitu yakin dengan potensi film ini, mengingat Denny Sirgar yang dianggap kontroversial oleh publik. Namanya terlanjur dianggap sebagai biang keributan di media sosial, meski dia memperjuangkan NKRI dengan cara yang agak frontal. Faktor lainnya adalah momen perilisan yang kurang tepat, yaitu di saat kasus Verdi Sambo mengagetkan banyak orang. Kasus ini membuat masyarakat kian pesimis dengan kinerja polisi. Publik kesal dengan institusi Polri. Tingkat kepercayaan publik terhadap polisi sedang menuju titik terendah sepanjang masa. Film ini ingin diredam oleh banyak pihak, terutama kadrun. Mereka menggunakan berbagai cara, misalnya dengan cara meledek, nyinyir soal promo buy one get one, screenshot jumlah kursi yang kosong, bioskop sepi, hingga review tak bermutu yang sangat subjektif. Bahkan ada narasi bahwa film ini adalah hasil plagiat dari sebuah film berjudul Broken Wings dari India. Padahal sinopsisnya beda jauh. Sedangkan film Broken Wings yang dimaksud jalan ceritanya sangat berbeda. Dan fakta lainnya adalah ada beberapa film yang memiliki judul yang sama, yaitu Broken Wings. Lantas, apakah semua film tersebut isinya sama dan mirip? Tentu saja tidak. Dalam dunia marketing,
para kadrun dan oposisi sakit hati sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai tenaga marketing gratisan. Mereka julid dan dengki berusaha menjatuhkan film ini, tapi terjadi anomali. Memang sejak awal dirilis, film ini tidak begitu ramai, hype-nya kurang. Tapi berkat kontroversi dan bisingnya komentar kelompok sebelah, film ini pelan-pelan membuat banyak orang penasaran dan ikutan menonton. Semakin mereka julid dan dengki, semakin sering mereka menyebarkan eksistensi film ini yang berakibat film ini semakin dikenal banyak orang. Hasilnya berbalik arah. Jumlah tayang bertambah. Rombongan polisi mulai mengadakan acara nobar. Bahkan tokoh besar seperti Kapolri, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga artis ADMS juga ikutan menonton. Tidak heran, hype makin bertambah. Jumlah penonton pun bertambah, mencapai 500.000 penonton hingga mencapai 1 juta penonton dalam 10 hari penayangan. Kita paham, di negeri ini banyak kadrun dan kelompok mabuk agama. Ada yang bahkan secara terang-terangan membela terorisme dan radikalisme. Film Sayap-Sayap Patah berhasil membuka mata kita bahwa para pemuja intoleransi, radikalisme, dan terorisme sangat banyak jumlahnya di negara ini. Memang mengerikan jika kita melihat fenomena ini. Banyak yang otaknya melenceng, yang kalau tidak segera diberesi pemerintah, maka bom waktu ini bakal meledak dengan dahsyat. Kalau mereka marah, bahkan kesal dengan film Sayap-Sayap Patah, berarti memang ada yang tak beres dengan otak mereka dan kejiwaannya perlu diperiksa. Tapi di sisi lain, larisnya film ini juga menggambarkan kebodohan para kadrun. Mereka tidak sadar, ributnya mereka di media sosial telah ikut menyumbang kesuksesan film ini. Orang-orang yang tadinya tidak tahu, malah jadi penasaran dan sekarang ingin menonton filmnya. Orang-orang berpikir, ini film apa sih? Kok ribut banget di medsos? Hype pun terbangun dan viral. Begitu viral, mereka tak mau ketinggalan dan ikut menonton. Kebodohan kadrun menjadi sebuah promosi gratis. Sayangnya mereka tidak dapat apapun, bahkan nasi bungkus pun tidak dapat. Mereka hanya buang-buang tenaga dan waktu untuk menjatuhkan film ini, tapi gagal. Seharusnya kalau mereka pintar, mereka cukup diam, tak usah pedulikan film ini. Ada kemungkinan film ini tidak terlalu hype seperti sekarang. Tapi bukan kadrun namanya kalau tidak bodoh. Kebodohan mereka itulah yang bikin mereka makin menderita. Masih ingat kasus Sari Roti? Sari Roti sempat membantah membagikan roti gratis untuk peserta aksi 212. Mereka ngamuk karena malu sudah bikin narasi Sari Roti berikan roti gratis. Mereka gagal bikin narasi bahwa aksi 212 begitu luar biasa dan didukung banyak pihak. Sari Roti pun diboikot. Seruan tidak membeli Sari Roti menggema. Tapi hasilnya malah berbalik. Sari Roti makin sukses, makin terkenal, laba makin meningkat. Bahkan mereka sudah ekspansi ke Filipina. Boikot mereka tak berefek apa-apa, tak lebih dari kertas sambal yang tidak pedas sama sekali. Denny Siregar mungkin harus berterima kasih kepada para kadrun dan oposisi nyinyir yang sudah ikut mempromosikan film ini. Tanpa mereka, mungkin hype-nya takkan sebesar sekarang. Tinggal menunggu apakah Presiden Jokowi juga akan ikut menonton film ini atau tidak. Kalau benar-benar ikut menonton, dipastikan mereka bakal makin ngamuk dan kelojotan bagai cacing disiram air garam. Sekian opini dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.